Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan kami Banten Koi Farm. Nah, saat ini kita lagi lihat progres pembuatan kolam di Alicante Serpong BSD dengan Pak Budiman. Awalnya saya bingung ini sebetulnya yang order kolam ini dapat referensi dari Pak Budiman. Saya cari-cari Pak Budiman itu siapa gitu ya, hari ini ketemu. Terima kasih banyak Pak udah kasih referensi pekerjaan kolamnya. Ini kolamnya seperti ini teman-teman. Ini minimalis ya. Kolam minimalis, ukurannya itu 6x3, jadi kolam 2x6, chambernya 6x1. Itu kotor ya. Ini gini kolamnya. Nanti kita ulas sedikit. Nah, kolamnya ini sebagian itu di bawah teras. Nah, itu yang sedang dikerjakan itu pembuatan air terjun ya. Nanti akses masuk rumah itu dari sana tuh. Jadi kita tutup kayu. Jadi sebagian di kolong gitu. Nah, kita mungkin mau sharing dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Budiman juga hobis koi ini. Ternyata hobis lama. Tadi ngobrol-ngobrol sebelumnya cerita hobis lama. Awalnya ikan berapa? 30 ekor satu kolam. Iya. Sekarang tinggal 9. 9 tapi udah pilihan yang besar-besar gitu. Gede-gede. Kolamnya luas kali Pak? Enggak, kolamnya berapa ton? 15 ton kira-kira. 15 ton ya, kurang lebih sama main. Ini 15 ton. Bersih kolamnya ya 15 tonan lah kurang lebih. Nah, sekarang itu trennya kebutuhan terhadap kolam koi itu meningkat teman-teman, dikarenakan memang suhu udara yang hari ke hari semakin panas. Salah satunya ya kolam inilah yang diharapkan bisa mendinginkan suasana. Iya. Biar suasananya lebih dingin, rileks, capek-capek pulang kerja gitu. Udara panas, macet-macetan, masuk ke rumah, adem sambil ngopi, ngeliatin ikan, suhu udara juga jauh berkurang dengan adanya kolam ini. Iya. Jadi tren kolam koi itu tidak akan ada matinya. Karena segmentasinya jelas gitu. Dia bukan hobis musiman ya Pak. Iya. Misalnya nih kita tanya, Bapak pelihara koi sudah dari tahun berapa? Dari tahun 1999. Tuh, 1999. Berapa tahun? 25 ya? Udah tahu sekarang 2020. Iya, 25 tahun. 25 tahun. Nggak bosen kan kalau koi? Enggak. Tetap enjoy, bisa dinikmati ya. Iya. Nah, beda dengan misalnya hobis-hobis lain yang kadang sedikit trennya berubah-ubah ya. Misalnya jenis ikan tertentu dulu sempat rame lohan, terus sebentar ganti lagi. Kalau koi dari dulu terus, saya perhatikan enggak. Makanya kami juga di Banten Koi Farm itu berani membuka farm dengan pertimbangan itu koi ini hobi yang sama dengan burung ya. Iya. Tanaman itu. Hanya tanaman berubah-ubah jenis tanamannya. Kalau hobis tanamannya tetap. Burung juga hobis burungnya tetap. Iya. Koi apalagi ya? Koi arwana. Nah, ini bisnis-bisnis yang saya pikir akan panjang. Nah, untuk menikmati kolam koi yang baik, mudah dirawat, itu ditentukan dari yang utama itu kolamnya dulu nih. Jangan kebanyakan kan hobis ikan ini. Nafsu beli ikan. Ikannya beli terus, kolamnya belum ideal, akhirnya pusing, bukannya menikmati koi malah sibuk ngurusin ikan koi yang sakit. Iya. Kadang-kadang ya salah satunya misalnya kolam ini kan sebetulnya apa sih prinsip dasarnya ini kan daur ulang air bersih dipakai ikan, kan ikan tuh makan, ada sedimen ya, lumut dan lain-lain ya. Nah, setelah makan kan dia ngeluarin kotoran. Nah, airnya kan jadi jelek. Kemudian didaur ulang nih. Didaur ulang itu dengan dua prinsip dasar. Sirkulasi, airnya maksudnya diputer, disirkulasi, yang kedua difiltrasi. Itu saja sebetulnya kolam itu. Yang ketiga itu aerasi. Selain filtrasinya yang bagus, sirkulasinya bagus, juga dia harus kebutuhan oksigen terlarut di dalam airnya juga diperhitungkan. Kalau tiga itu terpenuhi, sebetulnya masalah itu minim lah. Misalnya Bapak ngalamin ikan sakit jarang kan? Jarang.
Jarang kan? Dari sekian lama itu pelihara koi? Jarang. Dulu awal-awal aja tuh sering kena kutu. Oh, kutu. Kalau sekarang antisipasi kutu? Antisipasi kutu pakai ini. Kaviat? Enggak, dulu pakai ini yang dari Jepang tuh apa? Red Sumatera? Bukan. Oh, obat. Obat. Dimilin. Yeah. Tapi sekarang enggak, sekarang pakai ini. Nanti promosi dikira. Di endorse enggak ini? Kita enggak. Sekarang pakai apa? Aduh. Kutu killer. Oh, kutu killer dikasih campur pakan. Nah, itu juga bisa efektif. Kutu killer sekali, ya. Dikasih pakan. Atau kalau kami di BKF itu dikasih ikan pendamping, Pak. Iya, kaviat ya, ada. Nah, kelemahannya kaviat itu kalau sudah besar dia nggak mau makan kutu. Iya, maunya ikut makan pelet. Kalau udah kenal pelet, udah lebih enak kali daripada kutu. Dia udah nggak mau tuh makan kutu. Nah, biasanya kita kalau pakai kaviat tuh periodik diganti. Oh, ganti ikan. Diganti ikannya. Biasanya kita kerjasama dengan teman-teman di pasar ikan itu, mereka mau nampung lagi ditukar lah. Tukar yang kecil-kecil. Atau pakai ikan Sumatera. Tuh ikan Sumatera itu tidak besar. Kecil. Tapi kendala ikan Sumatera kalau kesedot ya. Kalau yang ininya BD-nya terlalu jarang, dia kesedot. Iya. Ada juga yang lebih bagus lagi, red veveng tuh. Apa? Tapi red veveng namanya. Tapi itu lumayan harga ikan. Tapi sekarang jarang kok kutuan. Sejak pakai itu jarang. Jarang ya? Jarang. Bisa 3 bulan sekali. Durasi pemberian kutu killernya? Cuma 2 kali aja. Maksudnya kalau ada kutu saya kasih 2 kali. Sehari, terus 3 hari berikutnya atau 4 hari berikutnya. Udah, habis itu 3 bulan lagi baru. Iya. 3 bulan sekali, durasi pembeliannya 2 kali di saat terlihat ada gejala ikan terkena kutu. Nah, ini juga ilmu berharga nih dari hobi senior. Kalau saya hobi koi masih belum ada apa-apanya. Kita mulai diriin farm itu tahun 2020. Bapak udah dari tahun 1999 pelihara koi. Nah, ini ilmu berharga nih teman-teman. Kita kembali ke topik karena lagi bikin kolam nih ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, gimana caranya bikin sirkulasi air yang bagus ya? Itu hitungannya sederhana sebetulnya. Hitungannya adalah menentukan volume kolam, kemudian yang kedua menentukan besaran pompa. Yang umum itu orang bilang kalau bikin koi minimal pompanya itu 2 kali volume kolam. Misalnya kolam ini 15.000 LPH kan, 15 ton orang bilang gitu kan. Berarti pompanya harus disiapkan 2 kali 15.000. 2 kali 15.000, 30.000 minimal 3 kali yang lebih baik. Nah, untuk kolam ini kita pakai surumi 18.000 kali 2, 36.000. Nah, setelah ditentukan 2 hal itu, baru ditentukan yang berikutnya adalah chamber filter. Chamber filter ini rumus umumnya minimal 30% dari volume kolam. Nah, karena kolam utamanya ini 2 kali 6, ya chamber filternya 30%, 1 kali 6. Itu akan maksimal tuh. Nah, kalau 2 itu sudah ditentukan, barulah kita tentukan bagaimana caranya agar sirkulasi airnya itu tidak terhambat. Nah, penentuan besaran pipa BD itu dari situ dasarnya. Nah, misalnya kolam ini volume 15.000 pakai pompa 36.000. Berarti dasar penghitungannya adalah kemampuan suplai air dari BD dan skimmer, kan 2 aja nih arah air masuk untuk sirkulasi itu. Dari bawah lewat bottom drain namanya kan, bisa di bawah tuh. Sama dari atas nih untuk buang kotoran atas namanya skimmer. Untuk membuang kotoran atas, kan kotoran itu hanya ada 2, dari atas dan dari bawah. Nah, untuk nyuplai 36.000 itu kita bisa lihatlah di referensi Google, banyak teman-teman bikin kalkulasi itu minimal BD-nya 4 in kali 2. 4 in kali 2 ditambah ini skimmer 2 in. Itu tidak akan ada masalah dengan sirkulasi. Dia cukup nyuplai air untuk pompa 36.000. Nah, kalau masalah filtrasi, kan sirkulasinya sudah nih, hanya itu saja sih kalau sirkulasi. Oh iya, satu lagi lupa saya, sekat antar chamber, entah pakai pipa atau pakai double wall. Kalau yang sekarang di sini nih pakai double wall, ini double wallnya nih di atas, kemudian di finishing ya diaci dulu maksudnya. Nanti setelah jadi baru dimasukin. Jadi seperti akuarium yang umum itu modelnya gitu.
Ya ini konsep besarnya akuarium lah. Filter akuarium kan sama tuh pakai kaca atas bawah. Kalau ini pakai coran gitu, bedanya di sini. Nah kalau pakai pipa yang harus diperhatikan itu besaran pipa antar chamber itu harus 2 kali bottom drain. Misalnya ini bottom drainnya 4 in 2 buah. Maka minimal untuk supply airnya itu kalau pakai pipa itu harus 4 in minimal 4. Tapi 4 pun kadang-kadang tekor. Dia harus 5 atau 6. Nah terlalu besar kan pipa 4 in tuh. Iya. Makanya karena dia kan 4 in kali 4 paling berapa? Kalau ini kan misalnya 82 cm. Nah kalau double wall itu minimal 7 atau 8 cm. Tapi karena 80 cm dia dihitung dengan 4 kali 4 in itu lebih besar. 8 cm kali 80. Nah itu yang harus diperhitungkan. Kalau salah menghitung ini ya umumnya tekor pompanya. Karena kesalahan itu. Ya kita sharing lah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Itu tentang sirkulasi. Nah kalau filtrasinya itu ya banyak ya. Maksudnya konsepnya banyak, tergantung kembalinya ke budget itu Pak. Kalau masalah filtrasi. Iya, materialnya ya. Ya, seperti kolam ini kan, ini termasuk kolam sultan inilah saya sebut. Karena filter mekanisnya menggunakan RDF. RDF-nya sama karena pompanya 2 kali, maka RDF-nya 2 kali volume kolam. RDF ini pakai KC 30, artinya 30.000 liter per jam. Nah ini tatakan RDF-nya, nanti kita pasang di sini RDF-nya. Nah ini coran untuk atasnya nih. Kita tidak cor di bawah karena sulit itu ngebuang degestingnya. Jadi kita cor di sini. Nanti sudah selesai, sudah kering, tinggal dimasukin RDF masuk. Nah kalau ini nih, kalau ini untuk memudahkan maintain, ini BD stopper untuk menutup 2 aliran itu. Jadi nggak repot-repot, nggak nyari-nyari gitu di mana lubangnya kan. Udah ada di sini, nanti nggak tutup. Gitu. Nah ini RDF. Nah karena ini pakai RDF itu prinsipnya dia airnya dari atas. Nah kita pakai ini chamber satunya, chamber collection namanya. Ini chamber collection untuk awal penampungan air dari kolam ke sini. Ini nggak usah besar-besar kalau ini, kecil aja. Karena kalau bisa aja langsung ke RDF tuh bisa. Tapi kalau langsung ke RDF, satu saat RDF-nya bermasalah, Ini nggak berfungsi ya. Ya ini nanti difungsikan untuk penampungan air dari sini. Bisa saja dari bottom drain ini langsung ke RDF. Tapi ini beresiko ketika RDF-nya bermasalah. Kalau dengan ini kan kita bisa tutup aliran air itu di sini, berhenti. Sehingga misalnya RDF bermasalah atau mau diganti, ada apalah gitu, kita bisa tutup aliran airnya, nggak ngalir terus gitu. Nah umumnya dikasih ini. Nah karena alirannya dari atas, RDF itu dari atas. Kalau manual kan enggak, dia dari bawah. Maka kita siasati nanti di sininya dikasih ini aerator besar untuk membantu ngedorong kotoran dari bawah ke atas masuk ke RDF. Kita detail aja nggak apa-apa. Ini aerator nih. Ini inputnya ini Pak. Sebetulnya kalau yang biasa bikin kolam atau teman-teman yang udah punya kolam sebetulnya kegambar lah, walaupun ini belum jadi ya. Ini mesin, input, ini output. Outputnya ini ada 6, 3 di kolam, di sana tuh. Di bawah air terjun itu di kolong 1 memanjang sepanjang kolam ini, tujuannya untuk mendorong kotoran dan membuat arus atas. Kedua di bottom drain ini nanti plus diffuser. Jadi diffuser di kolam itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian di chamber pertama nih, chamber collection ini menggunakan aerator yang tadi fungsinya. Jadi chamber 1 kosong, hanya ada aerator agar diharapkan kotoran itu naik ke RDF. Ini inputnya, nanti kita pakai 2 nih. Ini colokan listriknya. Nah colokan listrik juga sebaiknya begini teman-teman. Jadi sudah dicor di dinding gitu. Jadi ini 3 untuk kolam, 3 untuk 1 chamber collection. Kedua itu nanti
MBBR nih yang kedua. Pakai cardless itu, cardless tapi MBBR. Yang ketiga itu nanti pakai Biostun itu, chamber biologi. Yang sana chamber Pompa. kelima itu pompa, chamber keenam itu backflow. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini kadang harus betul-betul diperhatikan dan diperhitungkan. Dari sini chamber collection masuk ke RDF. Nah di RDF kotoran yang air kotornya itu dibuang ke sini nih nanti nih. Nah ini nih, ini udah bisa kita pasang. Ini buat waste RDF ya. Terus RDF ini juga harus dibuat overflow. Nah ini overflownya. Antisipasi karena outdoor air hujan jangan sampai merendam mesin RDF. Kalau ini tidak disiapkan ini juga repot. Ini wajib ada. Nah ini nanti di posisi di bawah RDF, di bawah mesin, artinya mesin itu aman lah. Ini buat listrik mesinnya nih, mesin RDF. Jadi ini nggak pakai pompa ini, karena kebetulan gotnya lebih rendah. Terus Pak, skimmer nih nggak pakai aerator? Nggak ya? Nggak pakai aerator. Biasanya saya pakai diffuser. Oh, Biasanya saya pakai diffuser. tapi cukup keras nanti ya? Air lift. Kalau ini nggak pakai dengan perhitungan 36.000 surumi kolam 15 ton skimmer 2 ini udah cukup kenceng. Oh, Kadang-kadang saya pakai biasanya ini pakai diffuser air lift. iya. Iya. Tapi ini kelihatannya nggak perlu kalau ya. Betul-betul hanya mengandalkan perhitungan matang. Berikutnya nanti itu chamber biologis ya, ini mekanis biologis. RDF ini memang efektif ya untuk karena dia membersihkan otomatis. Iya. Kita lagi bahas filtrasi ya. Tadi sirkulasi udah kan? Filtrasi sampai di mana tadi? Oh sampai ini ya. Nih chamber 2 nih. MBBR. Kardus itu sebetulnya bisa juga statik ya. Dibuat jadi statik bisa. Nanti aerator dinyalain saat mau backwash. Tapi kalau ini kita pakainya bergerak ya MBBR. Yang berikutnya ini nanti pakai Biostun, chamber biologis Biostun. Yang ini. Ya dapur patsunya 2 inilah. Chamber biologis. Nah, yang berikutnya nih pompa nih. Pompanya hanya kita pakai 2. Ini pompa. Ini Mang Papa nih lagi ngaci. Yang ini coba apakah di nah yang chamber terakhir ini untuk backwash chamber 1, chamber 2 ini chamber 1 tadi chamber collection ya, ini RDF, ini MBBR ya, ini Biostun, yang ini pompa, jadi bisa dikuras semua. Nah karena ini nanti dijadikan akses masuk ke rumah, nanti kita yang ini diaci nih, ditutup kayu, tapi kayunya horizontal ke sini ya. Jadi nanti yang terlihat kolam itu sebetulnya separohnya aja. Kolam yang terlihat itu hanya separuh, karena separuhnya di sini nih, di teras. Nah ini waterfall gitu. Salah satu output dari kolam ke sini. Dari sini kembali ke kolam. Nah kalau kita juga selalu kalau bikin kolam koi itu untuk kelistrikan, tadi kan semuanya sudah dicor nih di kanan. Kita selalu sambungkan ke sini nih, satu-satu gitu, ke saklar. Ini ada 8 ya, 8 saklar. Jadi maksudnya kalau misalnya mau matiin RDF ya nggak perlu cabut-cabut di sana, matiin dari sini. Mau matiin pompa 1, pompa 2, pompa 3, UV dan lain-lain. Sama satu lagi ini buat ini genset. Ini yang di sini ada buat itu tuh, apa namanya?
auto feeder nih. Ini auto feeder. Sama di bawah ini ada lampu. Di bawah, nanti hasilnya lampu di bawah air terjun. Sudah tinggal pasang. Sudah kita bahas tadi ya, sekilas tentang kolam koi. Nanti kita lanjut setelah atau ketika pemasangan alat-alat ya. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.